Oke, kembali lagi bersama kami dalam podcast Bank Indonesia. Di mana Anda berada, di situ B berada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Mas Reski. Iya, ini mungkin ada yang beda ya hari ini. Iya, edisi khusus, spesial. Agak tag team nih. dua lawan dua ini. Wah, siap. Double match ya. Double match. Iya, Sobat Rupiah mungkin ini edisinya khusus banget ya, khusus banget karena kita bukan sekedar kita ngomongin soal ekonomi kebanyakan, cuma kita juga mulai mencoba menyentuh nilai-nilai kehidupan, ya. Tema yang hari ini akan kita ambil ada soal parenting and financial planning for child education. Iya. Iya, kalau pengalaman saya pribadi ya teman-teman, kita bisa belajar cara menjadi siswa yang baik. Kita bisa belajar cara menjadi siswa. Kita belajar cara jadi pegawai yang baik, tapi kita mungkin selama di kehidupan kita belum pernah diajari cara menjadi orang tua yang baik. Nah, itu mungkin tidak ada sekolah nih ya teman-teman ya. Pelajaran seumur hidup. Nah, kali ini kita juga ada kesempatan yang sangat jarang sekali kita bisa ngobrol sama mungkin saya manggilnya Kak Amanda dan Kak Amelia aja ya. Iya, memang kelihatan kakak-kakak. Memang harus kakak-kakak ya. Karena masih muda itu jadi Masih kakak. muda, betul. Memang masih kelihatan kakak. Oh betul. Iya. Kalau dipanggil adik menyalahi kodrat. Iya mungkin kita langsung sebelumnya mungkin boleh diceritakan dulu nggak kesibukan Kak Amanda dan Kak Amelia sekarang apa nih? Silakan Kak Amelia. Kak Amelia. Kak Amelia lah. Ya. Kita menghargai yang lebih senior. Bahaya itu sudah salah gitu. Ini menyalahi kodrat di sini, menyalahi kodrat. Mungkin perkenalkan diri dulu mungkin ke Sobat Rupiah. Iya, mungkin ada yang belum tahu dua wanita hebat ini siapa mungkin. Amanda dulu deh. Ya ini tidak menyalahi kodrat. Ya baik, saya sehari-hari nama saya Amanda Kumaling dan sehari-hari saya bekerja sebagai jurnalis. Saya memiliki satu orang suami dan mantan pacar dari latar belakang dan profesi yang sebenarnya sama dengan saya, tetapi belakangan sudah terjun ke komisioner penyiaran dan anak kami baru satu, gitu ya, baru satu. Kalau kata Bu Amelia masih satu. Berarti ada peluang berpotensi untuk tambah lagi. Kembar berikut. Ya, aduh, iyalah. Amin. Aduh, jadi saya karena sehari-hari saya masih aktif di lapangan, kemudian di dalam keluarga itu yang lebih banyak sebenarnya yang banyak berperan itu biasanya mama-mama ya, ibu. Tetapi di kami harus 50-50, harus 50-50. Saya tidak selalu berada di rumah. Suami juga bekerja, jadi kita harus kompak. Jadi kalau ini waktunya ibunya ya harus saya, tetapi kalau saya harus ya mengabdi pada profesi, harus papanya yang harus berkorban, gitu kira-kira. Tetapi kalau untuk anak tidak ada pengorbanan sebenarnya ya. Betul. Ya, harus. Bukan pengorbanan namanya ya. Tapi itu kasih sayang dan kewajiban dan tanggung jawab mungkin ya. Karena kan pakai cinta, katanya kalau cinta itu tidak ada pengorbanan. Kalau ada pengorbanan berarti bukan cinta. Benar. Betul. Dari mulanya sudah langsung dapat ini ya. Arahan cinta. Begitu kira-kira. Ayo silakan Kak Amelia. Lanjut Kak Amelia. Kalau saya Amelia Tungka, saat ini saya bekerja di Megamas, juga bersama-sama dengan keluarga, running Megamas sebagai bisnis keluarga. Anak masih satu. Tambahannya nanti Tuhan yang atur. Amin. Ya kan? Kembar ya. Amin. Saya juga oke aja kalau kembar dapat bonus. Kebetulan single parent sekarang. Oke. Ya. Tetap kita support. Iya. Tapi thank God-nya
keluarga semua sangat mensupport. Oke. Itu luar biasa justru. Luar Vibe-nya lain gitu. Betul. Kalau kita perlu cerita nggak ya nih? Kayaknya mesti memperkenalkan juga. Oh iya. Anaknya berapa? Masih berapa? Kak Amanda anaknya mau berapa dulu? Saya 14. Ya, saya tahu 14. Nah, ini bahaya nih pertanyaan usia. Nanti ditanya macam apa ini tidak tahu anaknya usia. Drive-nya ke tanya umur sebenarnya. Iya, ini langsung ditembak. Yakin 14. Oh, Yakin 14 tahun. Kalau saya anaknya masih 7 tahun. 7 tahun. Tahun ini. Iya, kalau saya anaknya baru satu juga, tapi masih 3 tahun. Masih 3 tahun, masih lucu-lucunya. Ya dia akan selalu lucu sih buat saya. Oke, ya mungkin lanjut Christian. Kalau saya anaknya baru 2. Yang paling tua 3 tahun, yang paling bungsu 1 tahun. Tahun ini jalan 4, jalan 2 tahun. Oh, saya kira mau tambah 1 lagi. Amin. Baru Nanti 2 lah. ya. Iya. Yang Tapi ditanggung masih mau oleh tambah. yang ditanggung oleh kantor berapa? Yang ditanggung oleh pemerintah berapa anak? Orang kami. Jangan melebihi limit itu ya. Dan kebetulan kita semua mungkin anaknya stage sekolahnya agak berjenjang ya. Jadi kalau saya sama Christian mungkin abis ini akan mau playgroup. Mungkin Kak Amanda berarti udah SMP ya? SMA. Sorry ya, sudah SMA. Kak Amelia berarti SD ya? SD. SD. Ya. Oke. Nah ini cukup lengkap berarti Dari pembahasan edukasi. junior parent Dari sampai junior banget, senior parent. Oke, lanjut. Oke. Christian mau nanya nggak, tadi saya udah nanya yang mau nggak Christian? Nanya pengalaman punya anak dari mungkin jenjangnya dari lahir, dari masih bayi sampai berada di titik sekarang. Kalau Kak Amelia sama Kak Amanda itu bagaimana nih pengalaman? Kira-kira apa yang berubah sih? Makin bikin stres kah atau makin menyenangkan? Ini langsung pengen belajar ya. Kan belajar kepada yang sudah lebih senior sih. Gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya tadi sempat dengar Wesley bilang untuk menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya menjadi orang tua itu sekolahnya itu ya ada di dalam ketika kita berada di dalam rumah gitu. Jadi di dalam rumah pada saat orang tua kita masih ada. Jadi waktu kita masih sama-sama tinggal dengan orang tua kita, meskipun memang ada banyak juga yang tidak mendapatkan itu di rumahnya. Nah, ada kan pepatah mengatakan bahwa seorang anak itu tidak pernah meminta dia dilahirkan oleh siapa gitu. Siapa orang tuanya dia tidak pernah minta. Tetapi anak itu akan menjadi seperti apa itu adalah pilihannya dia. Nah, ketika dia akan menuju ke sana itu pasti lingkungan keluarganya lah yang akan membentuk itu. Nah, memang ada di beberapa kelompok tertentu mungkin bilang bahwa ya kamu beruntung misalnya terlahir dari keluarga berada. Begitu dilahirkan memang orang tuanya ya mohon maaf ya memang sudah ada gitu. Tetapi ada anak yang memang dia betul-betul harus berjuang untuk mendapatkan beli sepatu saja barangkali dia harus berjuang atau dia harus menunggu selama mata pelajaran 1 tahun misalnya. Tetapi anak yang beruntung dia minta sekarang besok juga bisa dibeli gitu. Nah, kembali lagi ke tadi bagaimana menjadi orang tua urusan parenting ini memang proses belajar ya. Dan di dalam kita proses belajar itu kadang-kadang orang tua pun diajari oleh anak. Kita akan melihat kepolosan, ketulusan, bahkan sifat anak-anak itu juga akhirnya bagaimana ya? Saya melihat anak saya kadang-kadang suka mengingatkan, "Mama, kenapa mama begini?" Ya, ada nilai yang akhirnya saya lihat saya bisa dapat dari anak saya. Gitu. Memang akan berbeda ketika melihat anak usia 3 tahun, 7 tahun dan di saat ini mungkin ini juga pernah dialami ibu-ibu sebelumnya, tetapi karena memang ini masa puber dan dia sekarang berada di era yang kita tahu sekarang semua era sangat terbuka informasinya, dengan mudah dia bisa mendapatkan berbagai macam asupan informasi, itu akan membentuk cara berpikirnya dia. Kalau dulu kan
anak-anak misalnya, oh anak bisa sekolah ke luar negeri, pasti pulangnya sudah western lah ya, bisa lebih open mind, bisa terbuka. Tetapi sekarang anak-anak bisa belajar online gaya western. Cara berpikir mereka itu bisa lebih terbuka, bahkan kritis. Nah, itulah yang pada akhirnya saya melihat bahwa Kak, tidak bisa lagi ya kalau misalnya saya itu membawa anak saya atau mengajarkan anak saya seperti gaya dulu orang tua saya mengajarkan saya, barangkali karena kami terlahir dari keluarga tentara gitu ya. Dan ini harus pendekatannya lain gitu. Meskipun memang harus ada ketegasan sebagai orang tua menunjukkan bahwa ini tetap orang tua kamu gitu. Tapi pendekatannya lebih ke bersahabat gitu ya. Pendekatannya beda ya. Begitu. Tapi kan usia 7 tahun ya ini. Beda. Kalau saya setuju dengan Kak Amanda. Kita sebagai orang tua, kita it's a never ending learning. Betul. Kan? Mau baik dari orang tua kita ataupun dari anak kita. Yang se-experience saya, sepengalaman saya adalah saya dapatkan berbagai macam pengalaman yang diajarkan dan dididik dari orang tua saya, yang itu saya adapt. Yang bagusnya dan yang tidak bagusnya pun saya belajar dari situ. Kalau suatu waktu nanti saya punya anak misalkan, apa sih yang saya mau anak saya dapatkan dari didikan orang tua saya yang menurut saya baik, dan apa yang saya harus perbaiki dari didikan orang tua saya yang menurut saya kurang oke untuk dia dapatkan gitu loh, secara pendidikan di dalam rumah. Untuk ketegasan prinsip mereka harus tahu dari kecil. Kalau buat saya anak-anak menurut saya itu sangat dan super pintar. Mereka pandai, kalau istilah kasarnya, memanipulasi perasaan orang tua. Dia tahu dia disayang sama bapaknya, dia lari ke bapaknya. Dia tahu dia disayang sama omanya, dia lari ke omanya, iya kan? Jadi seperti itu, anak kita itu pintar karena kita diciptakan sama Tuhan untuk jadi anak yang pintar. Dari kecil mereka udah tahu lah, kan? Jadi kakek dan nenek pun menurut saya harus tahu batas menyayangi cucu. Karena banyak kejadian kakek dan nenek justru memanjakan mereka sehingga akhirnya mereka sudah tidak respect kepada orang tua mereka. Tapi sebenarnya begini, Kak Amelia, saya tuh sempat pernah tanya ke beberapa orang yang baru saja menjadi opa, menjadi oma, gitu ya. Ya kan baik sekarang opa muda juga kan. Saya cuma bertanya, apakah betul ada istilah, ada suatu kalimat yang mengatakan bahwa seorang kakek akan lebih menyayangi, artinya cinta kasihnya itu akan lebih menyayangi ke cucunya dibandingkan kepada anaknya. Akhirnya si bapak itu pikir-pikir, iya no bu, betul juga. Kita sayang ini tapi cucu ini lebih besar tapi sayang daripada tapi anak. Tapi jangan bilang-bilang tapi anak ya. Tapi itu karena mungkin dia melihat bahwa dia punya satu generasi baru. Lagi kali ini. Nah, dari situ akhirnya saya berpikir, oh ini yang pada umumnya yang menjadi menjadi curhat juga banyak orang, yang mama-mama curhat, ini tapi bagian ini opa dan tapi papa mantu misalnya. Kalau orang di rumah nggak boleh makan candy, begitu pergi Pak Opa pulang-pulang bawa candy gitu ya. Itu kan semua tuh didikan di depan Pak Opa. Iya, itu kayak tadi Kak Amelia bilang bahwa akhirnya kehilangan respect ya, kehilangan respect. Memang mesti ada batasan. Iya, mesti ada batasan. Kalau papa saya lebih ke kamu yang jadi orang tua sekarang, tugasmu lah mendidik. Tugas saya ya memang sudah bukan mendidik cucu saya, tetapi bukan berarti prinsip things yang seharusnya menjadi prinsip itu pun biarkan untuk dilanggar. Orang tua saya tetap menegur kalau hal seperti itu. Tetapi memang ada yang dulu-dulu kita ngerasa bahwa papa sama mama itu strict banget di situ, terus giliran ke cucu enggak. Nah itu kita juga protes ke papa. Kok dulu kita nggak diginiin, kok dulu kita nggak ini, dia bilang, iya itu kan beda cucu. Nah disitulah kita memberi boundaries, batas terhadap orang tua kita. Kita kasih tahu, Pak tolong kalau saya sudah bikin keputusan A untuk anak saya, tolong jangan dilanggar. Karena ini
untuk kedepannya mereka, bukan untuk mereka bisa lari ke papa sama mama hanya untuk bermanja-manja atau mungkin ini. Anak-anak di rumah Cari pembelaan. Iya, kita bilang kalau kamu salah, kau mau ke siapapun, salah tetap salah. Betul. Jadi jangan berharap orang akan membela kamu kalau kamu salah. Jadi mereka udah tahu bahwa mereka nggak bisa lari ke A, B, C, D, F, G, walaupun mungkin orang tua kayak kami dan papa itu nanti di belakang tuh ngomong udah lalu jangan terlalu keras begini. Tapi kita tetap nggak Pak, memang ini anak harus dididik, harus dikasih tahu, harus dididik supaya kedepannya dia nggak ini gitu. Karena kan yang sehari-hari dengan anak-anak dan tahu persis karakter dan sifat mereka kan pasti orang tua sendiri. Ya kan, opa oma mah bagian senang-senang. Dan memang harusnya seperti itu. Gitu loh. Memang harusnya seperti itu. Betul. Jangan lagi membawa penderitaan keluarga. Iya, Sudah cukuplah mereka itu membesarkan kita ya. Aduh. Syukur-syukur anak saya masih umur 7 tahun dan masih mau dekat sama mamahnya, masih very attached ke saya. Jadi ya masih merasakan much love dari anakku. Tiap hari tuh bisa I love you nggak tahu berapa kali. Ya. Cium kiss nggak tahu berapa kali. Iya. Itu masih seperti Sweet itu. banget nanti. Iya, jadi Iya. nggak tahu kalau pengalaman Mama umur segitu masih mau dicium kiss gak? Oh, Gerald memang di awal-awal memang suka alergi ya, mungkin dia responnya mama. Tetapi saya meyakinkan dia bahwa cinta orang tua pada anak itu apa ya? Kenapa kamu harus malu gitu ya? Jadi menunjukkan kasih sayang itu kepada orang tua sebagai anak kepada orang tua kepada anak itu harus dipraktekkan gitu. Jadi bukan hanya sekedar dan dijaga ya. Kita betul. Dan dijaga ya. Bukan hanya sekedar kita pergi ke gereja atau kita pergi ke tempat-tempat yang lain kita mendengar itu kemudian tidak kita praktekkan gitu. Jadi memang di awal memang dia agak-agak ini ya. Tetapi belakangan dia sudah tidak ini lagi, tidak merasa risih misalnya karena ini anak puber. Dia tidak rasa risih lagi kalau misalnya saya pegang tangannya kemudian saya peluk. Malah justru sebenarnya dari orang lain ya, orang tua lain yang bilang, "Ih, anak cowok masih dipeluk-peluk." Gitu. Tapi mungkin karena itu di keluarga kami itu membiasakan pelukan. Jadi ada apa-apa pelukan. Ya. Ada misalnya mau senang, mau susah itu peluk. Tidak perlu berkata-kata pun itu bisa langsung tertransfer. Wah, ini perasaannya bisa lagi lega. Ya barangkali itu yang bisa kami juga berdua bagikan. Ya kami di keluarga juga demikian. Saya walaupun sudah menikah dan segala macam, papa tuh masih bisa pangku-pangku kita, peluk kita dan segala macam. Itu dari dulu. Biar kita sudah SMP, SMA, dia masih pangku-pangku kita terus sayang-sayang kita. Dan menurut kita ya kita merasa very love gitu loh. Baik disayang ya. Iya. Kalau tadi mungkin ke Amanda sebenarnya tenang aja ya karena anaknya laki-laki ya pasti nanti kembali ke ibunya. Tadi Kak Amanda cerita aja saya langsung inget ibu saya. Mulai. Ya langsung teringat. Langsung pengen pulang ke Jakarta. Betul. Ya memang anak laki-laki itu biasanya dekat dengan mamanya. Begitu juga anak perempuan itu first love-nya itu daddy ya. Betul. Kita jadi melo di sini. Betul, karena usia itu tidak boleh membatasi kita untuk mengungkapkan perasaan sayang kita. Jangan walaupun pernah. Sudah tua, udah dewasa, tetap kalau mau peluk ya peluk aja kan. Anak kita kan. Betul. Ini juga saran buat kalian berdua. Karena tidak ada gunanya kita akan bertangis-tangisan di nisan kuburan. Kemudian meminta maaf tidak ada gunanya. Gitu ya. Karena selama mereka masih ada, sampaikanlah bahwa kita itu sayang pada mereka. Tunjukkan juga ya. Iya, tunjukkan, praktekkan itu ya. Soal maaf nih, kira-kira Mas setuju nggak Kak Amanda dan Kak Melia kalau orang tua itu minta maaf ke anak? Setuju nggak? Karena beberapa kadang kita sering menemui bahwa kok aku orang tua harus minta maaf ke anak, kan nggak boleh kan? Wibawaku mana? Aku pernah ketemu dengan orang yang seperti itu. Nah kalau dari sisi Kak Amelia dan Kak Amanda, apakah wajar? Apakah boleh orang tua itu minta maaf ke anak? Kalau saya balik lagi,
kalau kita salah kita harus minta maaf. Prinsipnya di situ. Memberikan teladan dulu dari orang Iya, tua. mau kita ke anak ataupun mau kita ke orang tua, kalau kita salah kita harus minta, be gentleman gitu loh. Lower your ego and be gentleman. Oh, how do you, ya kan? And baru ya dengan begitu anak juga tahu bahwa oh orang tua ternyata can make mistakes gitu loh. Iya kan? Karena orang tua bukan Tuhan yang selalu benar. Iya. Kadang kan karena mama merasa benar, karena mama ya merasa tapi di mata orang belum tentu. Yang kita harus tahu kita salahnya di mana, minta maafnya bagaimana. Tentu saya rasa anak-anak pun lebih respect hal-hal tersebut di mana orang tua bisa mengatakan bahwa ya saya juga bisa salah. Ya. Dan mereka akan mencontoh itu menurut saya. Memang orang tua di beda zaman beda kali ya, barangkali ya. Karena memang di kami barangkali karena kami di dalam lingkungan yang keras, didikannya keras. Karena kebetulan saya sudah tidak punya mama lagi sejak usia 17 tahun, jadi paling banyak dengan papa. Sekalipun papa saya itu, orang tua saya itu tidak meminta maaf, tetapi dari raut wajahnya saja saya tahu dia menyesal melakukan itu, gitu, melakukan dalam hal dia terlalu keras kepada anaknya, yang barangkali mungkin bukan di usia seperti itu kemudian saya diperlakukan dengan cara yang keras, tetapi setelah kesini saya baru memahami, disitulah pembentukan mental saya dengan cara seperti itu, bahwa tidak selamanya apa yang saya minta itu harus didapatkan. Nah, dengan ditolak pun kan kadang-kadang itu bisa menimbulkan permusuhan antara anak dan orang tua. Orang tua mungkin tidak memasang perspektif musuh ya, tetapi kan kadang anak-anak itu berpikir bahwa kenapa papa tidak kasih, kenapa papa tidak mau, seolah-olah kami ini kadang-kadang apa ya, ini anak sungguh atau anak kebuang diri ya gitu ya. Ya, tetapi padahal di situ diajarkan bahwa dunia itu ya seperti ini. Tidak selamanya apa yang kamu minta kamu harus dapat. Kamu juga suatu saat juga harus mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan dengan cara berjuang gitu. Karena kalau segala sesuatu itu didapat hanya dengan cara meminta lalu dikasih, terlalu lembek. Di saat nanti dia berada di lingkungan yang jauh lebih keras dari itu, dia pasti cepat down mentalnya. Nah, tetapi orang tua di zaman sekarang, saya mempraktekkan itu kepada anak saya. Saya salah, saya minta maaf. Jadi kalau misalnya saya terlalu keras, saya akan bilang, Geral, mama salah, mama minta maaf. Nggak lama kemudian dia langsung bilang, iya mama, Geral tahu, mama bikin seperti itu karena mama sayang ke Geral. Langsung dia peluk lagi, maaf ya mama. Satu hal yang saya ingat dari didikan papa, saya kan nakal banget. Sering bisa terlihat-lihat sedikit. nakal banget. Saya itu sering dirotan di antara semua kakak adik, saya yang paling sering dirotan. Dirotan pernah sampai nggak bisa duduk di kursi. Tetapi satu yang saya pelajari, setiap papa saya habis rotan ataupun memarahi saya, dia selalu panggil, menjelaskan, kemudian menanyakan bahwa apa yang kamu lakukan tadi? Sudah salah, ngerti nggak salahnya di mana? Ngerti nggak kenapa papa tegur? Ngerti nggak apa yang kamu? Jadi kamu mau lakukan lagi nggak? Sudah paham nggak kamu salahnya di mana? Itu yang papa selalu lakukan. Dan setelah itu kita selalu berpelukan. Walaupun kita jadi anak, tetap sakit hati gitu loh ya. Kan nggak mungkin dong satu klik begitu langsung bisa istilahnya masa dengan cuma satu pelukan terus kita udah hard feelingnya udah hilang, pasti tetap sakit hati lah ya. Tetapi dia selalu menanyakan satu hal yang selalu saya ingat, jadi kamu masih sayang nggak sama papa? Dan itu pasti selalu bikin mewek. Itu selalu bikin mewek. Jadi setiap saat itu kalau sudah digituin, kamu masih sayang nggak sama papa? Kalau nggak mau jawab, oh jadi kamu udah nggak sayang sama papa. Ya udah, papa juga sedih kalau kamu nggak sayang sama papa. Nanti lama-lama anak-anak tuh udah jadi ya sayang sih, kayak kan sebenarnya sayang sih, cuman ya papa kan ajarin kamu nak gini. Jadi dijelasin ulang lagi sampai anak-anak benar-benar we have no hard feelings terhadap orang tua. Iya, setuju. Karena memang yang harus kita juga tanamkan ke anak itu bahwa apapun yang dilakukan oleh orang tuanya ketika itu membuat dia merasa tidak nyaman,
Jadi saya selalu ulang-ulang ke Gerald bahwa ketahuilah bahwa apa yang dilakukan oleh mama dan papa itu based on-nya itu adalah karena kita sayang. Kamu harus tahu bahwa tidak mungkin orang tua itu akan jahat pada anaknya. Gitu. Tidak mungkin gitu. Dan kamu harus pasang di pikiran kamu bahwa jangan kamu pikir orang tua bikin begitu karena benci pada anaknya. Tidak, itu karena dia sayang pada anaknya. Iya, saya sangat setuju sih. Memang kita juga harus ngasih ngasih konteks penjelasan tentang apa yang sikap apa yang kita ambil dan kita terapkan ke anak ya. Karena kalau enggak mungkin anak langsung akan ngejudge ya. Akan ngejudge, aneh emang jahat aja nih sama aku jangan gitu ya. Apalagi dia bilang mama kolot gitu. Untung nggak pernah ada kata-kata itu, tapi itu memang sudah diantisipasi. Mama modern banget sebenarnya. Mama modern banget. Ya, kadang-kadang kan anak-anak juga kalau dalam pergaulan yang mungkin sudah terlalu etik ya, dan kemudian mereka itu pikir bahwa kita orang tua tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu kata-kata itu yang kadang-kadang bilang mama kuno, ini begini, ini sudah harus begini. Nah itulah orang tua juga harus punya peran mengetahui lingkungannya, paling tidak minimal bahasanya ya, circle, frekuensi ya itu bahasa anak puber katanya. Jangan cuma tahu memerintah dari atas turun juga ke bawah dan melihat langsung. Nah, yang paling kita takutkan saat ini adalah pergaulan. Oke lah mereka bisa bergaul dengan siapapun dengan ini, tetapi tetap kita harus bisa menyaring dan melihat pergaulan anak kita. Kayak kami dulu waktu kecil, orang tua saya lebih meminta teman-teman datang ke rumah. Jadi teman-teman datang ke rumah, dengan begitu otomatis orang tua saya udah bisa melihat ini anak seperti apa, yang dia berteman sama bisa siapa. Gitu, sebenarnya sih kalau menurut saya untuk itu ya. Jadi tahu pergaulan dia itu sampai di mana dan bagaimana. Nah, kalau memang ada satu dan lain hal yang menurut kita enggak sopan, ya paling kan kita kasih tahu ke anak kita, oke, kamu harus tahu temanmu yang ini menurut mama sih kurang begini. Enggak apa-apa kamu berteman sama mereka, tetapi kamu juga harus bisa memberikan good influence terhadap mereka, bahwa mereka kalau misalkan contoh simple thing, masuk ke rumah selamat siang, pulang, etika, tata krama. Dari hal itu kan juga anak kita bisa mempengaruhi yang baik kepada orang lain, begitupun juga sebaliknya gitu loh. Jadi saling membawa suatu kebaikan terhadap satu sama yang lain. Oke. Ya. Mungkin kita penasaran Mas Rizky, bagaimana cara pandang kedua wanita hebat ini mengenai pendidikan anak. Gimana kalau membahas mengenai pendidikan anak sekarang? Bagaimana sudut pandang dari Kak Amelia, Kak Amanda untuk melihat seberapa penting sih pendidikan anak itu? Pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah. Kalau di rumah tadi udah kali ya. Mungkin di sekolah. Karena kan kadang-kadang mungkin ada beberapa kasus sekolah aja bayi-bayi, yang penting sekolah itu sama semua kuat. Sama-sama yang penting anak belajar, lulus sudah selesai. Ada yang orang tua harus sekolah di tempat yang terbaik, harus sekolah di tempat yang ini, harus sekolah di tempat yang ada spesifikasi sekolah yang harus ditempuh. Syarat-syaratnya. Nah, itu. Barangkali kita mau dengar tadi pilihan-pilihan sekolahnya Kak Amanda dan Kak Amelia, dan kenapa memilih yang model seperti itu misalnya. Ya memang ketika orang tua memutuskan anaknya itu sekolah di sekolah swasta ataupun di sekolah negeri, itu pilihan ya, itu hak masing-masing. Lalu kemudian orang tua mengambil langkah bahwa anak saya itu harus saya sekolahkan di sekolah yang terbaik. Itu juga hak setiap orang tua. Dan itu adalah pilihan orang tua, karena setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Nah, di saat sekarang itu sekolah itu sudah banyak sekali pilihan. Betul. Banyak sekali pilihan. Mau sekolah swasta, mau sekolah negeri, itu sudah banyak sekali pilihan dengan berbagai macam prestasi. Tinggal kita tuh maunya anak ini kita mau bawa kemana. Ya. Dan meskipun memang pada akhirnya kan yang nanti akan masuk di dalam lingkungan pekerjaan itu kan mereka, tetapi kita sebagai tugas orang tua itu mendrive mereka, membawa mereka dan mendetek ini anak ini kemauannya kemana. Beda ya, mungkin kalau zaman saya dulu belum dulu banget gitu ya. Masih kakak, harus ditekankan, belum dulu banget. Karena masih kakak ya, masih kakak.
Jadi itu banyak lebih dipengaruhi oleh teman-teman dan orang tua. Gitu. Jadi dan itu mungkin salah satu sistem pendidikan di negara kita ya, barangkali ya, yang pada akhirnya membuat anak ini akhirnya ya sudah terbatas saja sekolahnya ini karena temannya banyak di sana, kita ke sana. Nah, tetapi saya meminta kepada, kebetulan ini dalam rangka anak kami juga kan akan berpindah ke SMA. Apa sekarang kalau istilahnya sekolah kelas 10. Iya. Sekolah kelas 10. Kalau zaman itu masih SMA ya. SMA. SMA kelas 1. Nah, itu diskusinya itu aduh Bu Amelia dengan papanya, karena ini kan anak satu kan. Jadi diskusi untuk menentukan masuk SMA itu memang alot. Oh iya. Alot ya. Karena dalam 2-3 bulan terakhir suami saya belum menentukan dia setuju atau tidak sekolahnya. Tapi sekolah yang dia mau masuk itu it's his choice. Tidak. Artinya dia tidak memberikan informasi kepada orang tuanya bahwa dia mau di sekolah ini, tidak. Dia tahu bahwa keberadaannya dia itu masih di bawah otoritas orang tua. Jadi orang tua itu mau masuk kemana, beda dengan dulu kita ya. Jadi saya mau sekolah sini, oh ya karena banyak teman masuk situ. Tetapi kebetulan anak saya ini tergolong anak yang dia patuh ya. Dia bilang terserah mama, terserah papa, yang penting mama dan papa sepakat di mana, di situ Gerald bisa. Jadi dia tidak harus dengan ada area teman-temannya gitu. Nah, tetapi ini akhirnya dari pasangan suami istri kan yang harus bagaimana ini saling meyakinkan ini, kekuatan argumen debat itu harus dikeluarkan semuanya. Jadi pada akhirnya datang di satu titik bahwa kita sepakat, sekali lagi ini pendapat pribadi ya, pendapat dari keluarga kami. Di dalam satu titik kami sependapat bahwa anak kami harus mengetahui bahwa di dalam masa remaja itu, masa sekolah itu, masa SMA itu adalah masa yang paling indah. Ya, gitu kan. Pas setuju kan? Masa paling indah. Masa SMA itu adalah masa paling indah. Paling indahnya itu apa? Paling indah itu di mana dia bisa mengetahui bahwa teman-temannya itu terdiri dari berbagai lapisan sosial masyarakat. Bahwa dia tinggal di Indonesia, dia berbineka tunggal ika itu. Meskipun di sekolah lain ada, gitu ya, tapi ini hanya pendapat, sekali lagi ini hanya pendapat kami sebagai keluarga. Kami berpikir bahwa ketika dia masuk ke sekolah negeri, dia akan tahu bahwa disinilah di Indonesia inilah dia bersekolah dan teman-temannya ada yang 10 kali lebih beruntung dari dia, ada juga yang mungkin belum beruntung. Dan di sisi lain juga dia harus tahu bertoleransi bahwa ada temannya yang melakukan puasa, dia harus mengerti situasi itu. Kemudian ada juga teman-temannya dengan cara yang berbeda melakukan sembahyang, dia harus tahu cara seperti itu. Nah, karena kami berpikir bahwa yang menjadi fundamental utama ketika dia masih di TK, golden age-nya dia itu sudah penuh dengan kasih sayang ya. Dan kemudian di SD, SMP landasan berpikir secara keimanannya dia juga dia sudah dipenuhi gitu. Setelah SMA ini adalah masa bagaimana kamu mengaplikasikan di saat apa yang dia belajar selama SD dan SMP. Karena papanya selalu bilang ke Gerald di negara ini bahkan di dunia mau bilang orang pintar itu banyak. Banyak sekali orang pintar, tetapi mencari orang yang jujur itu tidak banyak. Nah, itu yang kamu harus tekankan baik-baik. Kamu bisa ikut Olimpiade Matematika, mungkin bisa berprestasi, tetapi kalau tidak ada kejujuran, tidak ada integritas, ya sama saja. Kalau orang di rumah DP istilah lantai di bawah, di bawah lantai. Jadi saya rasa dengan perencanaan seorang anak itu masuk ke sekolah, tentu nanti akan akan juga berkaitan dengan secara finansial keluarga. Ketika misalnya anak-anak ini akan kita masukkan di sekolah yang ya kita tahu ya swasta gitu ya. Nah, setelah kita masuk ke sekolah swasta ini, ya berarti orang tuanya juga sudah harus mempersiapkan itu, gitu.
Jangan nanti setelah dia masuk SMA baru dipikirkan, kalang kabut. Betul. Cari di mana? Nanti bakal lain di rumah anak mau sekolah mahal-mahal, padahal salah planning dulu dong supaya terjadi pertengkaran yang seperti itu sebenarnya. Nah, itu yang sangat pantang untuk dikeluarkan oleh orang tua terhadap anaknya, menurut saya. Karena balik lagi menjadi kewajiban kita orang tua untuk memenuhi kewajiban kita menyekolahkan anak mendapatkan pendidikan ya. Sampai mereka menikah. Oke, kita sebagai orang tua tentu mau supaya pendidikan anak yang terbaik, tetapi harus disadari juga pendidikan anak bukan cuma di sekolah doang, di rumah, di lingkungan sekitar. Memang kebetulan karena kami juga tinggal rumah dan kantor berdekatan, jadi anak kami pun juga bebas berteman dengan staff-staff punya anak yang mereka kadang kan kayak zaman corona sekarang mereka mau tidak mau harus bawa anaknya mereka ke kantor kan. Mereka main bersama-sama pun kami tidak pernah melarang. Jadi membatasi ya. Iya, jadi mereka bebas mau berteman dengan siapapun, bebas mau berinteraksi dengan siapapun tanpa mengenal status. Gitu loh, tanpa mengenal status. Jadi kayak kadang oke, anak-anak pada mau nonton, oke, sama saya siapa-siapa yang mau ikut, ajak semua rame-rame kayak gitu. Mau renang, ayo siapa-siapa yang mau ikut, ayo sama-sama gitu. Jadi menurut saya di masa umur anak-anak kami yang mungkin masih di batas 12 tahun, walaupun mereka sudah mengenal berbagai macam ragam budaya, teman, agama dan segala macam, tetapi mereka harus tetap baik ke semua orang. Kita lebih tekankan ke situ juga, karena kita tidak pernah tahu. Kita selalu bilang roda itu berputar, tidak selamanya kita di atas. Jadi biar bagaimanapun kita tetap harus baik ke semua orang. Bukan seperti yang Daniel bilang tadi, people apa? Pleasure, pleasure ya. Gitu kata-kata anak muda gitu. Jadi maunya menyenangkan orang terus, sebenarnya bukan seperti itu kan. Kita mungkin lebih mungkin kalau saya bilang ke Gerald tuh lebih banyak empatinya. Kamu belajar untuk mengempati dan jangan pernah kamu menghakimi orang atau menjudge orang sebelum kamu tahu keberadaannya dia. Ada istilah apa? Jangan menghakimi orang kalau kamu belum pernah pakai sepatunya dia. Betul. Gitu. Karena sepatunya bisa kebesaran maksudnya atau kekecilan. Iya, ini belum belajar sampai bagaimana mereka mulai ngedate ya. Ini sudah mulai kayaknya. Belum. Dia memang baru mau. Kalau anak saya masih baru mau. Mom, you are my love. Kalau anak saya masih begitu. Mom, you are my love, you are my world, you are my everything. Saya tahu kalau sudah preteen. Aduh, ya. Kalau saya coba bilang ya, Gerald jangan dulu karena fokusnya sekolah. Dan kalau boleh dapat beasiswa lah anakku. Soalnya yang namanya sekolah di luar itu pasti semua konsekuensinya adalah biaya. Kalau pendidikan saya rasa ya paling penting pendidikan di rumah ya. Betul. Pendidikan itu basic rumah. itu. Iya. Sudah basic itu. Kadang orang tua banyak yang menyalahkan sekolahnya ya. Saya udah kasih sekolah anak saya begini. Kok anak saya masih seperti ini? Ya balik lagi orang tua seperti apa. Kayak saya pun juga memang tidak pintar-pintar amat. Ngajar anak kadang juga emosi Pak, ya. Jadi apalagi masa COVID ya, emosi itu. Iya, tapi nggak sampai lempar pancir sih. Dan lempar pancing nggak, masih tetap dalam tahap masih mampu. Balik lagi kalau saya pun juga lebih banyak ajak anak-anak itu outdoor. Apalagi masa corona, kita kebanyakan keluar outdoor. Itu pun kita kumpul sama teman-teman yang memang teman-teman sahabat, kemudian bawa mereka pergi do outdoor activity sama-sama. Jadi memang tujuannya hanya buat have fun di situ dan melakukan EQ bahasanya Bu ya? EQ ya. EQ, right? EQ untuk mereka bisa berinteraksi lebih banyak lagi. Ya. Karena anak saya dia masuk playgroup sampai kelas 1 ini
itu anak corona. Iya. Iya kan? Kita Iya. semua ngalamin. Iya. Anak corona. Ini baru masuk sekolah, baru belajar masuk sekolah itu pas seminggu sebelum liburan ini, dan itu super excited. Saking excitednya bangun jam 5 subuh. Mamanya sudah dibangun, "Ma, I want to go to school." Ya Richard, it's still 5 o'clock. Saya bilang, masih jam 5. Hari Minggu enggak. Ya, Oh, enggak hari Minggu. pas dia udah tahu kan Senin mau Oh, iya, sekolah, Senin. dibangun. Tapi ini udah jam 5, Mama. Bukan main ya, betapa anak Bukan itu main. merindukan mau sekolah. Iya. Iya, dia Iya. belum pernah sekolah. Jadi kita pas bawa Penasaran. ke dia ke sana untuk lihat pas waktu itu, dia udah excited sendiri. Oke, minggu depan kamu coba sekolah ya. Saya bilang gitu sama kakak saya kan. Dia bilang, iya. Jadi jam 5 subuh dia sudah Jam 5 bangun. subuh. Luar biasa. Yang pasti sih kayaknya penasaran untuk berinteraksi ya. Untuk berinteraksi kayak bahkan anak saya yang waktu itu masih bayi, masih 1-2 tahun itu kalau ngeliat bayi lain bisa langsung lari gitu. Padahal baru bisa jalan dulu dia karena lahir di angkatan corona ya gitu ya. Jadi mungkin dia cuman melihat bahwa dia lah satu-satunya bayi ya di lingkungan itu begitu ada kesempatan ketemu bayi lain tuh Iya. beda banget nih. Dan memang Tapi kan- udah dibiasain kan? Sekarang udah dibiasain. Sekarang isengnya juga udah muncul. Jadi kemarin kebetulan kakak ipar saya juga baru punya anak gitu. Terus dia juga sudah iseng, jadi anak saya udah 3 tahun tapi tidurnya maunya bareng sama adik bayinya itu, ikut-ikutan makedot. Oh, lucu banget. Lagi lucu-lucunya. Lagi Harus lucu-lucunya. nomor 1. Anak saya juga sekarang pun masih lucu loh. Iya. Saya nggak tahu kalau Iya, anak semua kalau lucu Anda- ya. Iya. Langsung Ayo, itulah Saya yang rasa lucu. every stage di dalam umur mereka, menurut saya semuanya itu berharga. Iya. Saya tidak pernah merasa bahwa anak-anak yang ada di rumah itu, karena kebetulan kita manggilnya semua anak ya, menjengkelkan lah atau kayak ini. Tapi buat saya they always have their own cuteness. Gitu. Betul. Kadang kalau misalnya anak kami ini, kalau Gerald ini dia kan bisa lihat, nah ini mamanya udah terlalu capek. Oke. Apalagi bencana ya, kemarin kita Oh, iya. bencana di Amurang, terus sebelum bencana di Amurang juga ada kasus kekerasan perundungan ya di Kota Mobagu. Nah itu saya kadang-kadang kalau untuk kasus-kasus seperti itu saya cerita ke anak saya, dan saya bilang bahwa kasus perundungan sampai bisa menyebabkan kematian seperti ini, itu masa depan langsung suram itu. Jadi janganlah kamu berada di lingkungan seperti itu, meskipun memang ada juga beberapa pihak yang bilang ya anak yang mental harus kuat. Nah, tetapi kalau misalnya perundungannya sudah sampai kekerasan, nah itu Sampai tidak fisik. diperbolehkan. Nah, yang begitu-begitu mungkin kayak Ibu Amelia bilang tadi, every stage we have our own problem gitu ya, struggle-nya itu beda gitu. Nah, ya mungkin di saat ini karena anak kami itu baru memasuki usia puber, itu pun saya tidak menyadari itu. Saya tahu dia masih anak kecil, dia yang menyampaikan itu gitu. Jadi beberapa waktu lalu kan karena dia sekarang senang dengan olahraga ya, dia lari, dia tenis. Terus saya tanya, kenapa kamu tidak tertarik dengan basket? Ya kalau basket mama sekarang kira sudah agak terlambat karena sudah mau masuk SMA. Saya bilang iya memang sudah agak terlambat karena saya juga dulu main basket sejak SMP. Nah, kenapa waktu SMP kamu tidak main basket? Iya kan Gerald sekarang baru puber, baru langsung ting, iya ya ini anak sudah puber gitu. Dia yang menyebut sendiri bahwa dirinya puber. Kami sebagai orang tua baru diingatkan, iya ini anak sudah puber. Kita Artinya menganggap baik kata dia. tetap Ya. masih baby. Karena gitu. di mata orang tua, setua apapun anak tetap bayi kecil Anak mereka. Tetap bayi kecil mereka, betul. Begitupun orang tua kita kepada kita bahasanya. Iya. Iya. Walaupun sudah begini packagingnya tetap bayi kecil mereka. Dan pada akhirnya di masa-masa libur seperti ini saya berpikir bahwa anak-anak kan sekarang keranjingan dengan main game ya. Ya meskipun memang cara bermain mereka kalau dulu mungkin di usia seperti mereka saat ini 14 tahun, kalau orang dulu main di got, main felinggir, Iya. apa yang Ibu Amelia bilang itu
permainan laki-laki saya suka yang begitu justru sebenarnya ya, main pelinggir, main felinggir, main layang-layang, Tas dulu kita. main di parit begitu ya. Tetapi kan Angkat sekarang kodok di parit berbeda. gitu. Iya. Jadi saya alihkan dia hobinya itu saya cari dorong ke olahraga selain dia juga memang math ya, science math. Nah, itu barangkali yang mungkin bisa jadi sesuatu pengalaman yang baru karena menjadi orang tua itu memang ternyata menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Selalu pengalaman yang baru yang kita lalui setiap stage yang anak terjadi perubahan, selalu new stage dan buat harus saya juga menikmati ya. menyenangkan. Buat saya Menyenangkan dan harus dinikmati, jangan sampai kehilangan masa-masa itu. Betul. Betul. Saya setuju. Jangan Saya langsung terlalu mikir tadi gitu. karena kalau terlalu banyak waktu di luar kita akan menyesal tidak punya waktu-waktu yang indah atau mereka tidak punya cerita tentang orang tua saya dulu begini kan. Satu saat dia akan menceritakan itu bahwa di masa-masa seperti ini orang tua saya selalu ada. Gitu. Kadang pun kita orang tua, karena saya sih kebetulan ini beruntung, maksudnya rumah dan kantor berdekatan. Jadi mereka selalu bisa datang bareng-bareng. Tetapi saya ingat sekali zaman waktu saya masih kecil, papa itu kalau lakukan proyek di luar kota itu bisa sampai sebulan. Tetapi begitu dia kembali, walaupun seberapa capeknya pun dia pasti selalu ajak kita keluar. Keluar itu bukan keluar istilahnya cuma makan doang, enggak. Seharian dia ajak kita pergi ke tempat berenang yang jauhnya 2 jam dari kota. Kemudian berenang di situ, kita have fun dan dia nyetir juga pulang. Setelah itu nanti Seninnya dia berangkat lagi kerja ke proyek. Nah, momen-momen itu yang seperti Kak Amanda bilang, itu walaupun cuma sesekali tetapi itu selalu terkenang di kita. Dan itu memang yang kadang orang tua, "Pak, ayo kita kesini." "Aduh, Papa capek, nggak usah lah," kayak gitu kan. Karena merasa my me time hanya pada saat saya libur hari Sabtu dan Minggu gitu loh. Ya, itulah yang dibilang bukan pengorbanan, dedikasi kita menjadi orang tua. Ya, itulah yang harus kita lakukan gitu loh. Bukan atau bisa juga misalkan kayak saya hobinya outdoor activities, yang anak-anak aku bawa semua. Ayo sama mama, mau kemana? Ya pokoknya ikut, we will have fun, saya bilang gitu. Jadi mereka udah tahu kalau outdoor activities ke aku, terus kalau belajar aku lempar lah anakku ke kakakku. Memang dia suka. Boleh setuju. Ini kira-kira ada yang mau menitipkan anaknya? boleh. Jadi kita punya role masing-masing gitu loh. Pokoknya karena kakak saya nggak begitu suka outdoor activities anaknya aku bawa semua gitu. Jadi kalau kayak sekarang saya hobinya diving, Richard udah mulai saya kenalin. Dia ikut di boat dan segala macam, dia udah 2 kali ikut. Kalau dulu waktu masih lebih kecil saya mau bawa, mama larang karena takut kan ombak dan segala macam. Terus siapa yang liatin kalau di atas sana? Cuman ya saya pikir pada saat umur dia sudah cukup besar dan untuk bisa belajar untuk diving, saya bakalan ajari dia seperti itu karena ya saya mau dia mengenal dunia saya juga, bukan cuman saya mengenal dunia dia, tetapi dia pun juga harus mengenal dunia saya. Siapa tahu dia suka. Betul, kan? Betul. Dan we can do activities sama-sama. Ya. Tadi menyinggung soal me time, mungkin kayaknya kalau menurut kita mindset orang tua dalam hal me time itu harus dirubah. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua yang sudah capek, me time itu adalah saat diri sendiri melakukan apa-apa sendiri. Iya. Kalau kita mengubah mindset me time kita dengan melakukan itu dengan keluarga, dengan anak, meskipun capek, harusnya mereka bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam hidup kita. Tapi jujur saya, kalau pulang kerja walaupun capek segala macam, terus melihat mereka itu dengan gelagatnya yang segala macam rupa, hilang capek. Justru malahan saya hilang capek, terus rasanya kok bahagia banget gitu loh. Nggak tahu kalau Amanda juga mungkin gitu kali ya. Memang seperti itu. Semuanya kayaknya semua. Harusnya seperti itu. Karena selamanya anak itu akan ngajak kita bermain. Ya. Mereka akan berada di umur di mana mereka akan main sendiri atau main dengan teman-temannya.
Dan saat itu kita yang mohon-mohon main dengan mereka. Betul. Dan itu. Iya, ada beberapa kendala orang tua Iya. pada saat anaknya kecil, mereka kurang dekat. Iya. Kebetulan mungkin kurang dekat. Kemudian pada saat anaknya dewasa, malahan orang tuanya yang nuntut. Yang mau deket tapi Kenapa kamu kok bisa nggak dekat sama saya? Kenapa kok kamu mau dipeluk nggak mau? Kamu mau dibalik sama anaknya. Dulu waktu saya mau peluk mama nggak mau. secara tidak sengaja Kenapa mereka sekarang melakukan baru mau itu. minta saya peluk? Saya tidak terbiasa. Yes. Jadi Miris, ya ya. memang jadi orang tua ya seperti ini. Maki sih maki do. Apa yang dia rasakan itulah yang dia akan katakan ke kita. Iya. Menurut saya ya. Oke. Makanya mungkin juga anak saya itu very sangat huggable sama selalu cium-cium dan segala macam karena mungkin saya juga seperti itu ke mereka. Dan percayalah pasti itu akan terbawa sampai besar. Amin. Oh, Betul. saya udah bilang loh Bu Amanda. Kak Amanda. Jangan salah. Saya udah Nanti bisa bilang diedit, ke kan? anak saya, pokoknya kalau di depan umum kamu mama cium terus kamu nolak-nolak, mama cium sampai habis-habisan. Tidak ada pakai nolak-nolak, saya bilang gitu. Jadi udah tahu mereka kalau saya cium, saya sayang, dia orang nggak bisa Tahu, nolak. ya. Sudah di warning dari kecil. Iya. Nanti tunggu 5 tahun lagi. Tapi percayalah, memang kalau anak sudah dibiasakan dari kecil dipeluk, pasti dia di awal mungkin dia akan rasa kikuk kalau misalnya dengan bertemu dengan banyak orang ya. Tetapi saya sudah praktekkan itu di saat graduation, dia tidak keberatan dipeluk, dia tidak keberatan. Malah yang orang tua yang lain yang aneh. Anak semua besar peluk-peluk jejak nggak malu. Tapi itu ya bukan menjudge sih, tapi itu menurut saya satu kebiasaan yang positif justru. Betul. Kalau saya, jadi mereka pun pada saat mereka susah hati atau apapun itu, mereka akan mencari di mana yang comfort zone-nya mereka, ya kan? Yaitu datang kembali ke pelukannya orang tua. Kalau terjadi sesuatu dan lain hal, misalkan di dalam keluarga atau apapun itu, ini kan pengalaman pribadi ya. Ya kan? Pasti kembalinya kita ke orang tua karena biar bagaimanapun keluarga dan orang tua kita itulah yang paling pasti menyayangi kita. Itu Jadi udah sedih pasti. ya, jadi pewek ya. Pasti. Orang tua. Itu udah pasti. Itu pengalaman yang saya sudah lewati. Memang keluarga adalah pilar di mana kita bisa menjadi penopang untuk hidup kita kalau saat kita lagi down. Itu menurut saya. Ya. Iya. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan juga ada yang memang keluarganya itu memang harus bekerja keras ya, Iya. bekerja keras dan dalam hal ini barangkali memang dalam keadaan kondisi yang kurang beruntung sehingga memang waktunya itu hari-harinya dia itu memang dia harus bekerja gitu, dan kalau perlu tambah paruh waktu kita bekerja harus bekerja, tapi itu dasarnya hanya karena untuk menabung saving supaya anaknya itu bisa sekolah ataupun bisa menghidupi. Ada kan juga yang dia bekerja mencari makan atau dia bekerja di hari ini untuk menghidupi satu hari ini gitu. Nah mungkin akan lain lagi treatmentnya pada anak. Betul. Pada anak barangkali harus Lebih dari dijelaskan juga. ibunya yang menjelaskan juga bahwa ayah kamu bekerja membanting tulang ya, asal bukan banting mertua, banting tulang, semua dibanting gitu kan, hanya untuk menghidupi keluarga. Nah barangkali itu saya yakin sekali Tuhan semesta ini akan tahu bagaimana membuat situasi dan begitu adil kepada orang-orang lain gitu ya. Tapi jujur, kayak papa kami dari kecil, kami bukan, jadi 3 anak ini sudah pernah bertanya ke papa, Pak, saya enggak merasa bapak tuh sayang sama saya, tapi lebih sayang 2 kakak adik saya. Begitupun juga dengan kakak adik saya sudah pernah menanyakan hal yang sama. Jawaban papa saya simpel, kalian 3 bersaudara punya karakter yang berbeda-beda. Tidak mungkin bapak menghandle Cece seperti papa menghandle kamu.
Tidak mungkin papa menghandle kamu seperti papa menghandle dua saudara yang lain. Masing-masing kalian memiliki karakter yang berbeda, jadi papa pun harus menggunakan cara yang berbeda untuk mengasihi kalian. Kalau mau ditanya kasih sayangnya seberapa besar, sama rata. Sama rata. Caranya yang berbeda. Iya, cuman caranya yang berbeda. Ya. Jadi dan memang di situ kita ngeh dan tahu, oh iya benar juga. Balik lagi, papa saya pun juga tidak memiliki waktu yang cukup banyak pada saat dia masih jadi kontraktor waktu kita masih kecil. Dan itu pun juga kita pernah pertanyakan. Papa jarang kok sama kita pas segala macam. Tetapi memang balik lagi yang kita rasakan pada saat beliau ada dan hadir di kumpul sama-sama, quality time-nya itu penting yang memang sangat kita rasakan. Quality. Jadi bukan quantity aja, tetapi quality time-nya memang betul-betul ada. Dan anak-anak itu senang juga mendengarkan berbagai macam pengalaman yang dilalui oleh orang tuanya. Tujuannya apa? Supaya anak-anak tahu susah senangnya orang tua seperti apa dalam menjalani hidup. Jadi papa itu selalu mengajarkan, bercerita ke kita pengalaman dia. Papa ini di sini kerja seperti ini dan dia bawa kita ke tempat itu. Jadi kalau kalian tidak lihat papa selama 1 bulan, misalkan, itu papa karena di sini gitu loh. Jadi kita dibawa ke sana, dikasih tahu pekerjaannya seperti apa. Begitu pula juga dengan ini harus diapain, dan dia mengajarkan kita semua experience yang dia go through. Kalau toh ada satu masalah yang terjadi, dia pasti selesaikan dulu. Setelah itu dia akan menceritakan ke kami ada masalah apa dan dia lakukan apa. Tujuannya ya supaya pada suatu saat nanti misalkan ada terjadi ulang kepada kita udah tahu, oh ini papa udah pernah cerita nih kejadiannya seperti ini dan kita lakukan ini. Jadi learn by experience yang dia lalui gitu loh. Dan begitu pun dengan orang-orang lain yang orang-orang lain lalui. Jadi banyak cerita-cerita yang kita dengar juga yang sangat membantu kita. Iya. Kalau saya dari 20-an, emang sekarang udah berapa? Masih 15 mundur. Kalau saya dari umur 20-an sering nulis quote sebenarnya. Oh wow. Dari bos saya atau dari senior saya atau yang saya kepikiran. Nanti saya rencana kalau anak saya udah agak gede, udah kamu belajar di sini aja. Masih bikin buku tuh bagus. Aduh. Nanti belum. Iya, bikin quotes ya. Dan itu bisa jadi karya. Karena untuk menuangkan perasaan dalam bentuk tulisan kan itu karya. Seperti itu. Nah, ini kita mau bertanya mungkin agak gimana ya? Agak out of the box. Mungkin menurut saya agak out of the box. Kita tahu bersama bahwa anak tidak meminta lahir di keluarga kita. Dia tidak pernah meminta. Dia tidak pernah memilih. Kalaupun dikasih pilihan oleh Tuhan, belum tentu dia mau lahir di keluarga kita. Barangkali seandainya ya kan. Tidak, kalau saya minta kembali lahirkan di keluarga saya. Kalau saya ibaratnya mereka tidak memilih. Nah, sudah menjadi tanggung jawab orang tua itu untuk membesarkan, menunjang mereka dalam hal pendidikan, kebutuhan hari-hari dan kesehatan. Ya. Dan sudah sewajarnya orang tua melakukan usaha-usaha untuk menjamin masa depan anaknya. Ya. Cuman kadang-kadang pada saat ya cekcok dalam keluarga, orang tua sering ngomel. Ibu mati-matian besarkan kamu, ibu mati-matian sekolahin kamu, ibu mati-matian cari duit buat kamu. Pertanyaannya, yang minta lahir siapa? Sekarang pertanyaan yang kita mau tanya kepada Kak Amelia sama Kak Manda. Wajar enggak jika orang tua memiutangi anaknya atau mengatakan kamu harus balas kebaikan orang tua? Wajar enggak itu? Bagaimana kira-kira? Iya. Berat nih. Karena kan anak nggak minta lahir loh, itu kewajiban kita. Kayak gini, di kantor kita kerja, terus dapat nilai jelek, terus kita marah ke pimpinan. Pak, aku sudah datang kantor loh. Lah kan itu kan kewajibanmu. Kenapa kamu bangkit istilahnya?
Itu kan kewajiban kita orang tua untuk menyekolahkan, menunjang ke dalam kesehatan, dalam hal sandang pangan dan papan. Nah, terus kita tiba-tiba ngomong, aku sudah susah payah loh. Pertanyaannya yang minta lahir siapa? Setuju nggak kira-kira? Ya sebenarnya kalau saya ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh orang tuanya, orang tua itu ya pada saat itu, saya sangat yakin dan seyakin-yakinnya dia tidak bermaksud untuk menagih utang itu. Yes. Dia pada saat itu sedang meluapkan kekesalannya. Cuma dengan kata-kata yang dengan mungkin kalimat yang mungkin Tidak tepat. Tidak tepat. Dan itu sakit buat dia kalau dia tidak mengeluarkannya, karena tidak semua orang tua yang beruntung bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, yang baik, situasi yang nyaman dalam membesarkan anaknya, dan mereka juga penuh banyak perjuangan yang kita tidak tahu, kadang-kadang mereka tersenyum tetapi di kamar menangis. Betul. Gitu. Di saat juga mereka bingung, ini sudah sekarang ya kasarnya sudah mau jatuh tempo, gitu. Jatuh tempo sementara anak sudah diperhadapkan harus bayar SPP dan segala macam pengeluaran yang lain-lain. Nah, tetapi balik lagi ke tadi, kalau misalnya ada kalimat seperti itu, saya yakin seyakin-yakinnya dia sebenarnya tidak bermaksud untuk meminta kembali semuanya itu. Itu hanya dia mau meluapkan emosinya. Karena kalau tulus nggak mungkin minta kembali kan? Iya. Karena orang tua itu di saat dia bicara seperti itu hanya untuk menginformasikan kepada anaknya bahwa yang dia sudah lakukan ini segini sulit buat kamu, terus kamu tuh menyia-nyiakan di saat orang lain, anak-anak lain ingin bersekolah, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah. Nah, memang ya beda aspek sosial, beda kebiasaan, mungkin beda ya dari kata-katanya, kalimat-kalimatnya. Memang itu kita harus hindari karena mungkin saya sering banyak liputan masalah-masalah anak perempuan. Ya, persoalannya ya itu di dalam rumah kasih sayang seorang ibu tidak dia dapatkan, kasih sayang seorang ayah dia tidak dapatkan. Yang ada hanya disuruh bekerja, bahkan dia menyaksikan sendiri ibunya berperilaku bukan sebagaimana seorang ibu, ayahnya memperlakukan dia bukan sebagai seorang anak, sehingga dia tumbuh di dalam lingkungan yang keras dan membuat dirinya itu merasa bahwa ya wajar saya berontak kepada orang tua. Dan kemudian orang tua menimpali kalimat-kalimat seperti itu, kamu saya sekolahkan dengan cara seperti ini. Nah, lagi-lagi mungkin kalimatnya itu dengan cara-cara yang lebih tepat di dalam kelompok-kelompok sosialnya juga ini tugas bersama ya, PR bersama untuk mengedukasi kepada para orang tua bahwa anak ini satu anugerah gitu. Kalau bukan beban hidup ya. Bukan. Karena ada banyak di luar sana yang pergi ke dokter kandungan untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan anak. Ya. Betul sekali, karena saya lihat sendiri ini luar biasa bagaimana orang bisa mendapatkan anak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu bahwa anak itu suatu anugerah, gift dari Tuhan dan hanya dititip. Pasti kalau namanya barang dititip kan kita harus jaga baik-baik gitu lah, rawat baik-baik. Karena ketika nanti pemiliknya datang, mana masih baik, oh masih bagus, bahkan grow up bagus. Masih bagus mungkin, tapi bensinnya habis. Kalau motor gimana teman Ibu Amelia? Kak Amelia pasti punya pandangan yang lain. Kalau saya sih ya setuju dengan Kak Amanda. Memang kadang dengan terhimpitnya kita dengan beberapa keadaan tertentu itu memang memancing emosi orang tua, tetapi balik lagi kita belajar kembali, berusaha untuk tidak kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak menyakiti, melukai hati. Apalagi sering di rotan dulu ya. Tidak gampang memang beda sosial, tidak itu membedakan cara dia dibesarkan. Iya, dia dibesarkan. Walaupun juga kita sudah pernah mengalami juga beberapa lewatin krisis ekonomi yang mau tidak mau membuat kita pun juga
harus pulang, waktu itu sempat keluar negeri untuk sekolah dan kita meminta ke papa kita pulang aja. Karena walaupun papa bilang papa biar pun nggak apa-apa sih, Akan papa berusaha untuk Iya. nggak pak, ini sudah nggak masuk akal, dolar udah naik 3 kali lipat, pulang deh, kita bilang. Papa masih butuh uang untuk kerja kan. Balik lagi kita sebagai anak pun, kalau dari orang tua dari kecil sudah membiasakan memberitahukan ke mereka bagaimana mereka susahnya mencari duit dan memperlihatkan ke mereka, ini loh mama papa banting tulang untuk kehidupan kita sekeluarga, anak-anak akan belajar menghargai orang tua. Empati. Itu sudah pasti. Empati terhadap orang tua. Ya, Dan itu pasti, respect-nya. dan respect karena they know, mereka tahu bahwa orang tua saya setengah mati nyari duit gitu loh. Jangan kita jadi anak yang tidak tahu diri, Tidak tahu berterima kasih. tidak tahu berterima kasih. Satu kebaikan yang kita balas walaupun mereka tidak minta adalah pada saat mereka tua kita bisa merawat mereka dengan baik dan benar walaupun kita sudah memiliki keluarga sendiri. Betul. Oh, itu bakti Hanya itu, itu harus itu. yang kita bisa lakukan untuk orang tua kita. Yang terjadi sama kami di keluarga itu demikian. Pada saat papa kurang sehat, kita semua pasti full on 24 jam jaga beliau. Ya. Dan apa sih yang orang tua mau dari anak selain Keadilan, perhatian dan kasih sayang? Ya kan, tidak ada lebih. Begitupun kita maksudnya dari kecil yang kita butuhkan dari orang tua apa? Perhatian dan kasih sayang. Nah, balaslah perhatian dan kasih sayang itu terhadap orang tua kita pada saat mereka butuh. Memang kadang kayak misalkan tentara seperti yang disampaikan, mereka tidak selamanya bisa selalu sama-sama dengan orang tua mereka. Oke, tidak bisa sama-sama bukan berarti apalagi dengan zaman gadget seperti sekarang. Tidak harus terbang ke sana gitu loh. Setiap hari menanyakan kabar pun sekecil itu pun saja buat Sudah orang tua sangat sudah berarti. sangat berarti gitu loh. Makanya kenapa kita di rumah pun juga selalu makan siang itu setidaknya harus selalu kumpul satu keluarga. Supaya kita yang ngobrol di situ, terus biar lebih mempererat Komunikasi hubungan penting, dan komunikasi keluarga. Dan makan Ketawa. share pasti Iya, kan. Karena pasti. makan bersama kan. Iya, Iya. pasti. Kita pun dari kecil diajarin ada makanan enak. Kalau papa sih bukan cuman ke keluarga kita aja, sampai ke karyawan. Kalau ada barang enak pasti dia selalu share sama karyawan, sama staff kami di ini yang memang kalau beliau kan selalu menganggap mereka itu juga part of the family, sebagai bagian dari keluarga. Makanya banyak staff-staff kami juga yang dari mulai papa pacaran masih bekerja. Oke. Terus dari Orang loyal, setia. kami masih istilahnya dia orang bilang, oh saya lihat kamu pakai celana dalam dan kutang doang gitu loh, kan lari-lari sana sini. Itu juga masih bersama-sama sampai bahkan anaknya pun masih ikut sama-sama dengan kami gitu loh. Jadi ya balik lagi ke kekeluargaan itu bukan cuma di dalam keluarga yang kita lakukan, tetapi juga ke seluruh staf dan karyawan. Karena mungkin lebih bijak kalau kita mengajarkan kepada anak bukan membalas budi atau membayar hutang, tapi mengasihi dan berempati mungkin. Betul. Karena selamanya nggak akan bisa kita balas gitu. Yes. Jadi Karena nggak bisa dibalas emang. kalau saya berpikirnya malah ya bukan malah ya, kalau saya berpikirnya ya gimana ya, ibarat cinta kasih, kalau dari Tuhan turun ke mungkin leluhur kita yang paling pertama terus ujungnya sampai kita, memang kasih sayang itu modelnya menurun gitu. Yeah. Jadi apa yang orang tua lakukan ke kita, kita balas budinya ya, kalau dalam tanda kutip balas budi itu ke anak gitu. Yes. Iya. Karena kita nggak akan mungkin bisa balas budi ke atas gitu. Setuju. Betul. Nggak akan pernah cukup. Makanya gitu. itu pun yang kita lakukan cuma segelintir Iya, cuma dibandingkan segelintir, apa yang betul. mereka korbankan. Betul. Ya korban lagi, bukan korban Bukan yang korban. berikan, yang Apa mereka yang mereka berikan berikan, kepada betul, kita betul, gitu loh. betul. Itu saya setuju. Dan jujur saya kan ya balik lagi saya bilang bahwa saya itu nakal, terus ya rules meant to be broken. Jadi kalau papa bilang apa dibikinnya lain, mama bilang apa dibikinnya lain, pokoknya buat ngeselin aja. Baru mulai agak
lebih tidak seperti itu Lebih terkontrol. pada saat mau punya anak. Baru Nah. pang. Aduh, masih kepikiran ya. Gimana kalau anakmu kayak kamu? Iya kan? Langsung kena. Iya kan? Jadi Lumayan. ya memang jadi lebih tahu diri lah. Kita jadi anak tuh. Dulu. Seni sebagai orang tua memang. Pelajaran yang tak pernah berakhir itu. Makanya ada lagu Kasih Ibu Sepanjang Masa. Iya, Betul. betul. Dan memang urusan orang tua itu bukan hanya sekedar kasih sayang saja, tetapi bagaimana melakukan perencanaan keuangan yang baik gitu ya untuk Iya. masa depan si anak. Itu Iya. sangat penting karena pendidikan di Makin negara ini Semakin- tidak ada Iya, yang murah. semakin mahal. Semakin mahal. Ya. Sekalipun benar-benar. kita berpikir bahwa sekolah negeri pemerintah yang membayar, tetapi Sama. ada saja yang bisa harus kita sediakan. Setelah dia SMA dia akan kemana itu pun membutuhkan biaya. Gitu. Betul. Dan pendidikan yang kita berikan itu kalau misalnya itu kita tahu itu adalah yang terbaik, berarti kita juga harus mensupport dia dengan perencanaan keuangan yang baik ya. Meskipun memang kadang-kadang mamanya mau beli sepatu, aduh jangan dulu. Iya. Mau simpan dia buat anak PSPP ya. Mau beli tas, oh, jangan dulu. Saya pikir juga, tapi di zaman sekarang mungkin semakin apa ya, berat tuntutan untuk orang tua lebih merencanakan karena kan sekarang makin dunia sepertinya makin spesialis ya, maksudnya ya if lapangan kerja kalau kita contoh di tahun-tahun terakhir lebih butuh misalnya orang IT gitu kan. Ya kadang kan mungkin kita simpel mikirnya, loh ngapain dia kuliah yang lain, atau dia ngambil mungkin seperti Kak Amanda ya, ya fokus aja kalau dia nanti sudah ketahuan tujuannya IT, otomatis kita bisa merencanakan ke sekolahnya seperti apa. Kuliah di ini ya. Mungkin penguatannya lebih ke science gitu kan, gitu kan. Tapi kan itu susah ya, maksudnya saya nggak tahu, mungkin Kak Amanda sama Kak Amel beda sama saya bahkan belum tahu mau jadi apa sampai kuliah gitu. Bahkan waktu SMA saya lucunya adalah saya kuliahnya hukum. Kenapa saya kuliah hukum? Simple, karena di SMA tidak diajarin hukum. jadi saya mau belajar ilmu yang baru aja gitu. Hal yang baru ya. Gitu aja. Cuma saya nggak tahu apakah anak zaman sekarang, saya yakin lebih pintar, cuma saya nggak tahu apakah mereka juga sudah bisa menentukan pilihan ya, sehingga orang tua bisa bantu. Iya. Ada istilah yang bilang begini, adalah tugas sebagai orang tua untuk mengidentify his purpose dan kemudian mengawal atau melihat untuk develop yang menjadi purpose-nya itu. Oh, Ya, jadi oke. kita identifikasi dulu, ini anak ini maunya di sini. Sekarang senanglah kita, kalau dulu kan memang semua harus kita pelajari gitu ya. Meskipun memang yang namanya bela negara, Pancasila itu harus ya. Nah, tetapi sekarang itu kalau misalnya bilang kamu nanti kuatnya di sains, meskipun di sains dan dia tahu purpose-nya dia akan menjadi seorang IT misalnya, atau misalnya dia mau belajar sekolah hukum misalnya. Nah, bisa diarahkan ke sana. Yang kejadian kalau di zaman saya kan waktu itu ikut-ikutan saja kan. Saya lulusan ekonomi akuntansi. Nyerempetnya ke komunikasi gitu kan. Pada akhirnya setelah selesai kuliah berpikir ini harus tambah lagi ilmunya, harus ilmu komunikasi lagi. Jadi sekolah lagi. Jadi itulah yang harus kita tahu bahwa kadang-kadang kan anak masih berubah-berubah. Ya. Di SMA juga ini anak saya tanya, kamu mau sekolah apa? Gitu, dia bilang dia mau komunikasi gitu. Mungkin karena dia lihat orang tua kali. Oh, sudahlah, janganlah jadi kau seperti kami ini kan. Janganlah. Karena mungkin di zaman kita juga kita biasa dikomunikasikan bahwa tuh lihat si om ini misalnya, kalau kita kuliahnya apa, kerjanya apa, bisa. Tetap bisa kan. Jadi kayak apa? Ya nggak apa-apa, kamu ya kuliah aja dulu, ntar juga kerjanya apa gitu, pasti, dan kamu pasti survive gitu.
Ya itu Gitu kita hidup di zaman agak generalis ya kayak. Iya. Jadi seperti ikut arus aja lah, mau jadi apa gitu. Iya. Padahal Iya, penting banget sejak dini tuh bisa diidentifikasi maunya apa, Iya. supaya bisa Cuman diarahkan. era ini sekarang berubah cepat sekali. Betul, Iya. betul. 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, berapa banyak hal yang Iya. develop begitu Betul. cepat. Betul. Kita tidak tahu kayak sekarang anak kita 7 tahun, anaknya 3 tahun. kakak 3 tahun. 15 tahun ke depan kita tidak tahu apakah TV masih berbentuk TV begini atau sudah melayang. Iya kan? Bahkan belum tentu banyak orang yang suka nonton TV lagi kan. Ya gitu loh. Jadi memang ya balik lagi harus beradaptasi dengan cepat kalau di zaman sekarang. Mulai dari orang tua, anaknya itu sendiri, ya kita sendiri juga memang betul harus memantau mereka seperti apa dan menggait mereka mau kemana. Karena zaman sekarang semuanya juga dengan gampangnya di genggaman bisa terjadi. Kamu bisa kerja lewat handphone pun juga bisa. Kita tidak tahu ke depan apakah next sudah pakai lensa mata lah atau apa, we don't know gitu kan. Jadi susah kalau kita mau bilang kita mau menentukan ini anak kita mau bertanya boleh, memberikan mereka kesempatan untuk mencoba segala sesuatu juga menurut saya kalau yang penting bisa gitu loh ya kan, silahkan. Yang penting menurut saya sekarang ini bagaimana membuat mereka menjadi seseorang yang tangguh. Karena kalau menurut saya anak-anak sekarang tidak setangguh kita dulu. Kalau menurut saya, Iya. karena semua gampang banget mereka dapetin. Meskipun gitu itu loh. juga mungkin pandangan orang tua kita ke kita ya. Iya, karena beda-beda era Iya. kan. Kayak anak-anak mau apa, tanya apa, dia orang tinggal cari di Google. Search engine. Terus mereka udah merasa diri lebih pintar daripada kita. Iya kan? Which is also true karena mereka cari segala sesuatu hal dengan Dengan kritisnya cara mudah. terus memberitahukan ke kita gitu loh. Dan mereka mendapatkan semuanya dengan mudah. Dengan gampangnya juga, "Mah, gini kan gini." Ya kan tinggal beli. Nah, langsung kalau kita pasti kan tinggal beli. Emang kamu pikir kita nggak perlu duit untuk tinggal beli, ya kan? Ya. Jadi hal-hal itu kembali lagi juga balik lagi mereka harus berusaha untuk memperjuangkan sesuatu Betul. yang mereka mau supaya mereka lebih tough. Iya. Ya, setuju karena kalau kita selalu menyodorkan apa yang mereka minta, mereka tidak pernah tahu apa yang disebut kata penolakan. Karena kadang-kadang yang sulit itu adalah perasaan tertolak. Gitu. Langsung pasang mindset kamu musuh saya, Iya. kamu menolak saya. Padahal di negara kita ini ada yang namanya berdemokrasi. Kalau kita tidak sependapat, belum tentu Anda musuh saya. Betul. Hanya sampai tidak sependapat saja. Tetapi bahwa kita masih berada di dalam satu lingkungan gitu. Ya saya tidak sependapat saja, bukan saya memusuhi Anda. Di rumah pun kalau misalnya ada sesuatu yang diminta, tapi bersyukur sih anak kami tidak banyak menuntut ya. Ini tidak bisa, ini tidak boleh. Ini belum boleh. Jadi ada tidak bisa, tidak boleh dan belum boleh. Ya. Kalau belum boleh itu pasti dia akan tanya, kalau belum itu kapan mama? Kalau kamu sudah di atas usia 17 tahun boleh bikin SIM. Anak-anak ini sudah mau belajar antar mobil kan? Tidak boleh. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak belum boleh, kalau bilang kenapa tidak boleh? Ya tidak boleh, karena ya memang tidak boleh saja. Mama tidak bisa menjelaskan, papa belum bisa menjelaskan, karena di usia seperti saat ini kamu tidak akan bisa mengerti. Nanti di usia 21 tahun misalnya baru kamu bisa mengerti bahwa kamu tidak boleh naik motor. Ini anak kan bertanya-tanya kenapa temannya ataupun sepupunya dia bisa naik motor. Ya. Untuk mau menjelaskan itu kan nanti bisa terjadi apa ya? Jadi saya sama suami bilang untuk saat ini belum bisa karena Berbahaya. ya. Belum cukup. Jadi saya ganti topiknya dengan bicara dengan dia bahwa
kira kalau di ini pakai aturan di negara lain ya. Kalau di Hong Kong itu orang yang bawa motor itu orang yang sudah kaya sekali. Karena apa? Asuransinya mahal. Terbalik dengan kita. Kalau misalnya ya orang bawa motor ya bawa aja, motor murah. Bisa dengan 2,5 juta bisa keluar motor. Saya setuju. Tetapi Sistem Hong Kong. tapi kalau di luar negeri, kamu di Hong Kong itu kamu beli motor itu sudah yang paling kaya karena asuransinya paling mahal. Kamu tahu kan maksud mama? Karena kalau terjadi kecelakaan pasti itu mahal sekali bayarnya. Dan dampaknya lebih besar daripada meskipun kita tidak menginginkan anak kita celaka ya, jangan. Tapi dengan memberikan logika seperti itu, pada akhirnya dia berpikir, "Lalu kenapa banyak motor di sini, Ma?" Nah, itu sudah menyangkut Muncul lagi hal kebijakan yang mikir lagi. Jujur, saya setuju sih sebenarnya ya. Kalau secara regulation, hukum dan segala macamnya, memang seharusnya seperti itu. Cuman memang ya anak-anak di rumah malahan kayak yang besar itu saya bilang, sini mama ajarin kamu bawa mobil sekarang. Karena saya kelas 4 SD sudah bisa bawa mobil. Itulah jadi salah satu yang saya mau mereka juga to be out of the box. You know, rules you don't have to follow everything sometimes. Kadang kita nggak selalu harus by the rules, by the book, kita hidup jadinya gimana ya? Tidak bisa berkreasi lebih ini atau aduh ini tidak boleh loh, jadi saya nggak bisa nabrak gitu loh. Kadang ada hal yang di dalam hidup itu kita harus memberanikan diri untuk mengambil melakukan, resiko. iya, Gitu. itu kalau dari saya. Tapi anaknya nggak mau, anaknya nolak. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya bilang kamu cukup belajar. Yang penting kamu lancar. Bukan berarti kamu bawa mobil di luar di jalan. Tetapi bila mana suatu waktu terjadi sesuatu, kamu sudah bisa bawa mamamu atau keluargamu atau siapapun itu larikan ke rumah sakit atau melakukan sesuatu yang emergensi sifatnya. Jadi saya lebih ke situ memberitahukannya. Bukan berarti mama ngajarin kamu terus mama kasih biar kamu jalan keluar tanpa SIM. Enggak. Saya bilang tidak seperti itu. Ya. Iya, memang kan pada prinsipnya kan kalau misalnya untuk pengetahuan seperti itu di awal pasti akan disampaikan itu bahwa ketika kamu tahu bawa kendaraan itu adalah untuk menolong manakala terjadi, kita tidak pernah menduga bencana ya. First major tidak pernah menduga di manakala di situ ada terjadi bencana dan tidak ada cara lain, kamu harus bawa ini kendaraan dan harus menolong orang. Terus kamu tidak bisa mengendarai, kamu tidak bisa menolong orang, sayang sekali. Jadi harus tahu. Tetapi kalau misalnya mau minta license kemudian jalan, no. Ya, itu saya setuju banget. Karena kan berbicara itu kan dia harus tahu secara psikologinya, membawa kendaraan tidak boleh emosian gitu. Meskipun dulu juga orang begitu. Jangan sampai ke anak gitu. Tapi ya ada hal-hal yang menurut saya yaitu ya kita harus memberanikan diri gitu loh. Diajar mereka untuk memberanikan diri untuk mengambil satu step ke depan yang memang kelihatannya risky, tapi kan kita sebagai orang tua juga tahu koridornya sampai di mana gitu. Masih membatasi, masih memberikan mereka batas. Oke, tetap kamu belajar, bukan berarti kamu bisa seenak-enaknya. Toh mereka mau keluar juga pasti ngomong sama kita ya kan. Oke, mau belajar bawa mobil, ayo sini tak ajarin, saya bilang gitu. Ayo cepetan sini, nggak mau, karena nggak mau. Ya, tapi ya nggak tahu ya kalau anak saya nanti. dari ngobrol ini saya banyak banget ingat pengalaman sama mama saya ya. Saya yakin juga saya orangnya mungkin bandel ya, hobi nabrak aturan. Saya kuliah hukum tapi saya hobi nabrak aturan. Tapi memang cuman kata-kata mama saya yang nggak pernah saya bantah sekalipun ya. Jadi mama saya sampai sekarang tidak pernah rela saya naik motor, jadi saya tidak bisa naik motor sampai begini. Untuk urusan mobil juga beliau bilang nanti aja ketika 17 tahun, jadi saya juga baru bisa ya.
Padahal 17 tahun. bener. Iya, karena pilihan kan itu kan keputusan orang tua pasti Ya. ada berbagai macam alasan. Kayak tadi Kak Amelia alasannya itu, kami juga alasannya meskipun anak usia 14 tahun sudah bisa drive mobil, tetapi tidak boleh minta license Ya. dengan mengelabui umur. Gitu ya. Meskipun memang sebenarnya ada ya mantan-mantan pelaku. Di tempat sini. ya, tapi itu tidak perlu untuk dilakukan gitu karena ya, memang orang kalau misalnya mau menyampaikan kepada anaknya sesuatu yang tidak boleh, nah itu mesti pakai hikmat kadang-kadang. Ya. Karena dia bilang ini Harus boleh. ada alasan. Nah, setelah itu akan ada pertanyaan balik. Kenapa? Begini. Terus kenapa mama boleh? Kenapa papa boleh? Nah, Iya. Nah, dan itu pertanyaan yang harus dijawab, gitu. Tetapi ada hal-hal yang tertentu yang mereka, ya itu tadi saya bilang, kamu tidak akan mengerti sebelum kamu menjalani masa kuliah, misalnya. Nah, kan saya tanya di sekolah ada perundungan, ada bully, nggak ada, dia nggak tahu bully. Tapi kan mama semua harus kuat mental. Betul. Nah, itu juga di jangan terlalu cengeng. Waduh. Jangan, bukan begitu nak. Itu bully itu lain dengan mau latihan mental. Nanti latihan mental itu berbeda pendidikannya, bukan pendidikan bully untuk mendapatkan mental yang kuat. Akan lain lagi, berbeda. Mungkin dia masuk ke ekstrakurikuler, ya kan? Dia masuk ekstrakurikuler PMR, pramuka. Saya tadi dengar di sekolah tadi bilang bahwa di sekolah ini wajib pramuka. Nah itu saya sebenarnya itu adalah hal yang paling esensi ya. Kalau anak-anak kalau di luar negeri juga kan masih ada kan pramuka kan, jadi scout boy gitu kan. Nah itu kan mereka diajarkan untuk bagaimana mencintai alam, mengenal lingkungannya, survive di saat mereka tidak bisa dalam hutan misalnya, Ya. mereka survive, tahu membuat. Nah, ikut pramuka tidak? Ikut ada. Masih ada. Sumpah pramuka ada berapa pasal? Aduh, kalau itu ya lupa lah itu. Ya, jadi di begitu-begitulah yang akhirnya mereka kan bisa. Pokoknya ke jamborenya aja di Cibubur. Iya, latihan mentalnya juga di situ. Bukan latihan mental di dalam bully. Betul. Oke. Iya. Gimana, Mas? Nanti Masih 5 ada tahun lagi? banyak lagi. banget ya. 5 tahun lagi. Kalau apa dirangkum mungkin dari awal ya kakak ya. Jadi emang seperti semuanya nyambung ya, bagaimana perhatian kita ke anak, bagaimana komunikasi kita ke anak, itu semua menentukan barangkali kalau kita bicara finansial, informasi apa saja yang akan kita dapat ya, informasi apa saja yang akan kita dapat untuk kita membantu mereka atau kita mengidentifikasi mereka ini kira-kira terbaiknya akan seperti apa ya, yang bisa kita lakukan untuk menuntun mereka ke jalan yang terbaik itu seperti apa. Tadi mungkin faktor-faktor kecil tuh perhatian, komunikasi, justru itu yang akan ngebuka jalan ke ujungnya itu dari pilihan-pilihan pendidikan gitu. Tapi setiap manusia juga memiliki takdir masing-masing. Nah, betul. Itu juga yang kadang kita orang tua, anak kita misalkan tidak sesuai dengan kemauan kita atau yang sudah kita arahkan, yang kadang juga membuat orang tua itu kecewa. Nah, Iya, orang tua oke. pun juga Oke, harus oke. belajar Harus menerima betul. bahwa setiap Bahwa anak memiliki takdir masing-masing. dan jalan hidup masing-masing. Dari 3 bersaudara kami juga sama, memiliki jalan hidup masing-masing gitu loh. Ada yang kita pun bertanya-tanya, kenapa sih why this has to happen to me? Kenapa ini harus segala sesuatunya terjadi ke saya? Tapi balik lagi ya, dari kita sendiri bisa menerima, dari orang tua mensupport, saya rasa itu semua bisa dijalani dan dilewati. Kalau dari saya itu hanya satu kata saja, percaya. Jadi bagaimana anak itu bisa percaya kepada orang tuanya. Jadi dengan apa yang Jadi kita open sampaikan ya. dengan apa yang kita sampaikan dia percaya dengan kita. Dan saya yakinnya pasti dia akan menyampaikan semua isi hatinya dia. Gitu, ya kan? Pasti
menyampaikan isi hati juga kan ke orang tua. Meskipun tidak semuanya. Seberapa dekatnya ya, Betul. keterbukaan. Karena yang paling menyakitkan adalah ketika seorang ibu mengetahui anaknya sedang dalam masalah, mendapatkan informasi itu dari teman-temannya dia. Oh. Ya, betul. Iya. Justru dia dapatkan informasi itu bukan dari anaknya sendiri, tetapi dia mencurahkan itu ke orang lain gitu ya. Itu Iya, ini saya mungkin jadi barangkali kan saya rasa gagal gitu ya, jadi seorang ibu ini. Kenapa dia tidak bisa terbuka? Nah, itu betul-betul butuh evaluasi. Apa yang salah? Mungkin biasakan dari Tapi kecil. kadang juga anak-anak melakukan itu juga bukan berarti karena dia karena kita salah atau apapun itu, tapi mungkin lebih ke tidak mauan mereka untuk melihat kita sedih Barangkali. atau kecewa. Oke. Jadi Barangkali. jangan juga misalnya Blame terjadi yourself. sesuatu tapi lebih ajak bicara aja ke mereka. Dengan begitu saya rasa mereka lebih bisa open. Kayak apapun kesalahan yang mereka lakukan, it's okay as long as you're honest, jujur, temani kita ngomong dan mama tidak akan marah gitu loh. Tetapi mama lebih kasih tahu apa-apa saja yang sebenarnya kamu bisa lakukan untuk Komunikasi tetap yang paling utama. Iya. Satu lagi Trust itu ya. dari nenek saya, papa saya punya orang tua selalu mengatakan bahwa sayang anak jangan cuma sampai di kulit, kalau sayang harus sampai di tulang, ya kan? Oh my god, oke. Iya kan? Akan saya tulis di buku quote saya. Artinya, Quote. ya jangan cuma mau menyenangkan doang gitu Oke. loh. Sayang itu memang betul-betul harus mendarah daging sampai ke dalam tulang. Ya, dan memang itulah seni menjadi orang tua. Iya. Learning seumur hidup, belajar seumur hidup. Artinya tidak segala sesuatunya tidak selalu enak, ya kan? Betul. Dalam hidup tuh mereka harus tahu bagaimana rasa kecewa, bagaimana rasa seperti yang Amanda bilang, penolakan dan segala macam. Itu mereka semua harus tahu dan mereka harus lewati. Mau menangis biarin aja menangis, nggak apa-apa. Karena kalau di lingkungan kerja juga nanti kan banyak kita tertolak kan. Iya, dan lebih tough dan lebih rough loh. Iya. Berapa kali ide kita ditolak. Tapi kayaknya memang lebih ini ya, lebih saya bilangnya mungkin lebih tega ya. Lebih tega istri-istri ya Kak ya. Biasanya sih? begini ya, bapak-bapak itu, papa-papa itu yang misalnya di kasus sibuk saya, bekerja, ketika dia memberikan, kan kalau misalnya kayak lebih tega kan, bisa paham ini yang begini. Itu sebenarnya hanya bentuk kompensasi seorang ayah karena waktunya banyak. Iya, bentuk kompensasinya seorang ayah karena waktunya itu bekerja, yang di rumah itu lebih banyak anaknya, atau kemudian ada beberapa ada beberapa momen yang papanya tidak hadir di situ, sehingga kompensasinya itu dilakukan dengan cara ya tidak boleh tega gitu. Bapak saya enggak loh. Enggak selalu. Iya. Tapi pada salah satu dua kesempatan tuh kayak apa, mungkin pasangan kita bisa kok manjain banget sih gitu loh, maksudnya. Marahin dong. Kasihan gitu aja. Kalau bapak justru malahan lebih tegas gitu. daripada mama. Kalau saya ya. Oh, mungkin perannya kebalik. Iya. Mama juga gitu. ini karena hari-hari kan. Oke. Tapi papa, a no is a no. You cannot change when he say no to yes. Oke. Prinsip ya. Ya. Jadi kalau salah, tidak. Kalau mau bilang guling-guling di lantai pun papa nggak pusing. Kok guling-guling malah lebih dihajar. Jadi mendingan terima. Ya. Karena itu hal prinsip. Tapi dia menjelaskan. Kita bilang no ya kita harus jelaskan gitu loh. Ya itulah pergeseran zaman ya. Tetapi tidak selamanya juga ajaran-ajaran yang seperti itu harus kita tinggalkan. Iya. Karena Setuju. karena di balik cemeti ada emas itu memang betul itu. Tetapi cemeti yang bagaimana dulu kan. Dan di kalau hal-hal sepele kemudian dihantam, benar, itu orang tuanya itu yang salah. sakit. Iya, benar, saya setuju. Tapi kalau selagi sudah- masih bisa dikasih tahu secara verbal, kita kasih tahu secara verbal. Tetapi bukan berarti
anak kita bisa seenaknya ke kita. Itu. Betul. Kalau pada saat dimana mereka harus dikasih shock terapi, duit. Dan dari kecil duit. Maksud saya dari kecil itu jangan tunggu mereka besar baru kita shock. Oh, kok anakku bisa sampai kayak segininya ke saya gitu loh. Karena mereka dari kecil itu mereka tahu how to control us. Manipulate. Yes, they know. They know. Pasti mereka akan playing victim. Ya, they know. Jadi Iya, kalau iya, anak-anak di rumah juga mau anaknya Cican mau saya, kita perlakukan sama. Salah marahin. Saya buat saya berarti kakak saya menyayangi anak saya seperti anaknya sendiri. Begitupun juga sebaliknya. Ya kan? Jadi kalau suatu waktu orang tua misalkan anaknya dimarahin sama orang lain, harusnya orang tua itu balik lagi mengintrospeksi diri. Kenapa anak saya kok bisa ditegur sama orang lain? Ada yang salah nggak? Tanya dulu ke anaknya, what did you do? Ya kan? Jangan sampai anak kita yang membuat kita berkelahi sama orang lain, padahal dia yang salah. Karena kalau anak saya seperti itu, saya tegur duluan anak saya. Iyalah. Kalau Karena dulu itu mah malu-maluin orang tua sendiri kalau saya. malah Saya setuju. makin dihantam. Iya. Kalau dulu pulang sekolah, kenapa? Kenapa kan penakut? Pak, Iya. sekarang mau di mama, mama di mama masuk bakalai, papa di papa masuk bakalai. Iya. Nggak tahu besoknya anak-anak ke sekolah berteman lagi mereka. Iya. Akhirnya orang tua yang jadi nggak enakan. Itu yang kita harus hindari gitu loh. Betul tadi meng-highlight tadi yang diomongin bahwa di balik cemeti ada emas, tapi hati-hati jangan sampai di balik emas ada dendam. Ya, hindari. That's why setelah misalnya ada cemeti itu, ya itu tadi Komunikasi. saya bilang, dipeluk anaknya. Peluk. Karena saya pun pernah pukul anak, pukul dalam arti masih bisa terkontrol. Setelah itu saya bilang, kira tahu yang mama lakukan itu apa? Iya, karena mama saya. Ya, mama pun pukul Gerald itu setelah itu sakit hati. Yes. Ya. Kalau mana ada orang tua habis pukul anaknya, Bangga. dia tidak merasa sakit hati atau bangga, pasti sakit hati dia. Meskipun misalnya ada, kalau orang tua zaman dulu kan tidak sportif untuk mengatakan papa salah, mama salah. Beda banget. Tapi Makanya, dari raut wajahnya Bener saja banget, kita bisa bener tahu dia banget. menyesal. kalau mak saya suka nangis sendiri. Kalau mama saya suka nangis sendiri. Karena itu sakit hati itu kan. Keluar kamar mandi udah bengkak-bengkak duluan matanya. Ya, apalagi Father's Day kan kemarin tuh, jadi ya inilah momen untuk mengingat para ayah. Apalagi bapak-bapak nggak mungkin ngejelasin. Iya. Harus bisa loh. Zaman dulu nggak, maksudku Zaman dulu. Zaman dulu ya, benar-benar. Karena Makanya kita ya, lihat. papa saya juga begitu. Ya, dia sulit, Nggak Nggak apalagi ngasih mau penjelasan gue. Berarti I'm one of the luckiest Iya, ya. iya. Karena papa Iya. selalu pasti menjelaskan. kan dia beruntung Makanya lah. kalau ditanya mau lahir kembali, saya mau lahir kembali di keluarga saya. Saya juga sih sebenarnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast kita. Terima kasih. Mungkin sebagai statement penutup, mungkin merangkum dari apa yang kita omongin tadi, kita lakukanlah yang terbaik apa yang bisa kita lakukan, sambil percaya yang kita lakukan itu berhasil. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menentukan. Amin. Ya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Mas Rizky ya. Luar biasa sekali. Mungkin sedikit pesan saya buat pemirsa tadi kan, parenting itu seni ya. Jadi apa yang kita omongin di sini tolong jangan dimasukin mentah-mentah juga, karena pengalamannya berbeda-beda. Barangkali kita backgroundnya berbeda-beda, Betul. kondisi karakter anak-anaknya juga berbeda-beda. Jadi teman-teman tolong dijadikan sebagai tontonan ini, dijadikan sebagai pelajaran, ambil nilai-nilainya, dan sesuaikan dengan konteks dan kondisi teman-teman di rumah yang nonton. Setuju, karena belum tentu kan setiap orang juga pengalamannya kan beda-beda. Iya, betul. Iya. Betul. Oke, terima kasih. Cukup sekian podcast dari kami. Di mana Anda berada, di situ Be berada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih.